Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduknya agak ke depan dan belakang dan terlalu mepet. Di sini masih longgar dapat duduk. Masih di akhir surat An-Nur, surat ke nomor 30. Kita lanjutkan mulai ayat 46, ayat 46 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 57, 58 sampai 60. Nah, semoga sampai ayat 60 selesai bagian ini. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi arsilar riyah. Wa min ayatihi wa mubassiratin wa liyudhiqahum min rahmatih. Surat Ar-Rum ayat 46. Tadi katanya udah ketemu. Ternyata yang ketemu baru Al-Qur'annya. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 46. Sini Pak Dito, sebelah sini. Ya, depan sini masih kosong. Sekarang udah ketemu beneran. Ulangi kalau itu. Wa min ayatihi ayursilar riyah. Wa min ayatihi ayursilar riyah. Mubassiratin wa liyudhiqahum min rahmatih. Mubassiratin wa liyudhiqahum min rahmatih. Wa litajriyal fulku bi amrih. Wa litajriyal fulku bi amrih. Wa litabtahu min fadlih. Wa litabtahu min fadlih. Wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun.
Kisah فترى الودق Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah ayursilah riyaha mubasirah wa liyudhiqahum min rahmati. Allah memperjalankan angin untuk apa? Memberi kabar gembira dan memberikan rahmat. Ini gimana? Angin kok bisa memberi kabar gembira? Angin kok bisa memberi rahmat? Itu laut yang penuh air, kena sinar matahari, mengeluarkan uap ke atas. Di atas laut terbawa oleh angin ke atas daratan. Setelah sampai daratan, nanti sampai tingkat ketinggian tertentu turun jadi hujan. Nah, turun jadi hujan itu beri kabar gembira. Yang semula tidak ada air menjadi ada air. Yang semula untuk makan minum kekurangan air menjadi terpenuhi. Untuk hewan-hewan tanaman, gimana bisa kembali yudhiqahum min rahmat? Karena dengan air hujan menumbuhkan tanam-tanaman. Dengan tanam-tanaman bisa untuk menghasilkan padi, bisa sayur-mayur, bisa polo hijau, bisa buah-buahan. Kemudian dengan air hujan mengalir ke sungai-sungai, bisa untuk bikin turbin-turbin pembangkit listrik. Cuma kita itu di Indonesia banyak sungai-sungai yang bisa jadi turbin, tapi belum dimanfaatkan. Saya ketika berkali-kali diajak keliling di Jepang, itu sungai-sungai itu dibuat bendungan untuk turbin, untuk pembangkit listrik, untuk itu air dialirkan untuk irigasi. Kemudian untuk ini, untuk menggerakkan untuk giling padi, untuk bermacam-macam pabrik itu. Tetapi yang menggerakkan dari air itu, tenaga air itu. Padahal Indonesia itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan Jepang. Cuma Jepang itu wong itu macam kreatif. Kita juga kreatif. Cuma belum jadi kenyataan. Walita jaril fulku bil amri. Nah itu kenapa angin itu bermanfaat bagi nelayan. Itu arah angin ketika sore itu dari daratan ke laut. Dulu para nelayan-nelayan kita itu kapalnya belum ada mesinnya, jadi tergantung pada angin. Itu pakai layar yang tinggi,
yang besar. Nanti kalau sore itu akan berembus dari daratan ke tengah laut. Nanti sudah di situ sampai larut malam. Ketika sudah dapat ikan banyak, ya kira-kira itu sudah menjelang jam 2, jam 3 pagi, genti arah angin dari laut ke darat. Itu disebutkan di sini walitajriyal fulka bi amri. Luar biasa kan kalau menciptakan itu. Luar biasa hebatnya. Itu Pak, walitab tanggung min fadlillah. Semuanya itu untuk mencari fadilah, mencari karunia dari Allah. Wala'alakum tashkurun, supaya kita semua bersyukur. Coba apa-apa dikasih loh. Dikasih lahan pertanian yang luas, yang subur. Ya kan? Di situ ada gunung Merapi. Di bawah rumah itu ada kawan yang terus berproduksi. Ya kan? Nanti kalau kawan itu sudah mengukur, ya, kemudian meletus, setelah meletus mengeluarkan berbagai macam bahan bangunan. Nanti berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahan bangunan itu dibawa ke ini, ke Jogja sekitarnya, sampai ke Jawa Tengah, sampai ke daerah sana, sampai ke Blora ya. Iya, daerahnya sampai. Besok tanggal 12 secara bapak truk bapak ya. Karena sedang bangun lokal kelas itu masih kurang 3 kelas. Nah, itu nanti kalau 7 tahun, 8 tahun sudah habis, itu yang depo-depo pasir di tepi-tepi itu sudah habis. Nah, nanti yang kawan produknya sudah banyak, sudah tertutup, meletus lagi, kirim rezeki lagi. Malah kemarin itu agak ya batu yang besar itu mengirimnya sampai jalan raya Magelang. Jadi nggak usah ngambil ke bukit itu, tinggal ngambil di jalan raya Magelang. Nah, kurang nikmat apa lagi yang Allah berikan pada kita? Ya kan? Sudah dikirim dari atas, tinggal nunggu di jalan Magelang. Maka di tepi-tepi jalan Tangkringan, alternatif, Jawa Baru banyak depo-depo pasir yang besar-besar kan? Wah, itu untuk bangun, bikin jalan aspal, bikin hotway, untuk bikin jalan tol, untuk bikin bangunan, ya kan? Untuk bikin gedung pengajian, itu Allah sediakan semua. Itu satu tujuan, la'alakum tashkurun. Ayat 47. Laqad arsalna min qabli rusulan ila qaumihi. Allah telah mengutus rasul sebelum kamu kepada kaumnya. Faja'u bil bayyinat, rasul datang dengan beberapa penjelasan yang nyata. Fantaqamna minal ladzina ajramu. Tapi anehnya, sayangnya, orang-orang yang ajramu, orang-orang yang sama berbuat dosa, itu apa? Allah berikan balasan pada orang yang dosa. Kenapa? Tidak mau mempercayai bayinah yang dibawa oleh Rasul, tidak mau meyakini, ya, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Bahkan kapan kalian nasrul mukminin, ya, yang betul adanya, pasti benar, pasti hakon ngalahin nasrul mukminin. Nah, kewajiban bagi Allah menolong orang-orang yang beriman. Jadi kita itu mengikuti saja tuntunan Allah dan Rasul. Yang menolong itu kewajiban Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Wa kana hakon alaina. Dan pasti wajib lainnya bagi Allah nasrul mukminin, menolong orang-orang yang beriman. Gimana ini sampai Allah mewajibkan diri sendiri untuk menolong orang-orang yang beriman? Pasti Allah kasih jalan. Saya ingat itu sejak kecil ya. Itu kalau misalnya zakat, infak, sedekah agak tersumbat sedikit, itu pasti ada saja
hal ini. Beberapa hari saya merasa infaknya nggak lancar. Nah, itu kok bisa ya? Naik mobil, padahal mobilnya banyak masih baru, bantar bagus, Bridgestone itu bagus. Cuma jalan dari rumah sampai ke Masjid Al-Ikhlas. Sampai ke Masjid Al-Ikhlas, tinggal isi, sudah mau ada keluar, lubang kanan belakang kok bisa pecah, robek itu. Karena ban Bridgestone loh, bagus ya. Begitu mau berangkat, loh, kok bannya robek? Baru masih baru gris. Ya, akhirnya buru-buru kan harus isak di Jetapa. Kemudian istri nyebut anak kedua, datang ambil jarum ketiga, dibawa ke tempat apa itu tabrak. Karena ini nggak bisa, pasti ini robek. Loh, dan baru Bridgestone kok bisa robek? Padahal sebenarnya nggak kena apa-apa. Sebab ini pasti Allah mengingatkan, ada yang nggak beres, ada tersumpah. Pasti itu. Setiap ada ibaratnya itu ketika kita makan minum, kemudian terjadi penyumbatan, nggak bisa keluar keringat, keluar itu, terus keluar itu penyakit macam-macam ini. Itu berarti nggak normal ini. Allah ingatkan apa yang nggak beres, terjadi penyumbatan apa. Padahal seandainya itu kalau disalurkan, nggak akan terjadi penyakit. Nah, mungkin untuk beli ban itu lebih mahal daripada infaknya. Kalau ban baru Bridgestone ring 18 kalau berapa itu? 21. Itu harganya berapa? Berapa? Nah, coba itu. Iya kan? Beruntung itu. Maka kembali ke sini. Ini betul-betul apa? Peringatan. Allah mengingatkan. Oke, itu ayat 47. Ayat 40 tadi ini sampai mantakomna minal ladina ajromu, kemudian wakana hakon alaina nasrul mukminin. Nah, tapi Allah mengutus Rasul membawa baginda, lalu Allah melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang ajromu berdosa. Kenapa? Karena orangnya sama tidak berdosa. Nah, kemudian pasti Allah akan mewajibkan diri sendiri menolong orang-orang yang beriman. Ayat 48. Alladzina yursilu riyah, ini lagi Allah yang mengirimkan, mengutus angin. Fatutiru sahaba. Nah, angin itu menggerakkan awan. Kemudian awan berangkat bisa ke langit. Ya, ke langit menurut kaifayasa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian baja'alu dan menjadikannya itu si awan itu bergumpal-gumpal. Itu kalau Bapak Ibu naik pesawat, itu di atas awan melihat ke bawah, itu gumpalan-gumpalan awan luar biasa, tebel, bergumpal-gumpal. Apalagi ketika ini dari musim kemarau menjelang musim hujan, pancaroba, itu nanti begitu dari atas awan menyeberang awan mau ke bawah awan. Itu kalau nggak betul-betul bagus, itu bisa seperti jatuh gitu loh. Ini kan begitu kan? Itu karena tebalnya awan pengaruh dari angin yang membawa awan. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Maka di situ itu Allah mengutus angin
yang membawa, yang menggerakkan awan, menggerakkannya di langit sesuai yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menjadikan awan tadi bergumpal-gumpal. Nah, setelah begitu, terus bagaimana? Kamu lihat setelah jadi kisafan, terus fatawawako yang merujuk minal khilali. Lalu kamu lihat hujan itu keluar dari awan tadi, turun jadi hujan. Nah, maka apabila hujan itu turun oleh hamba-hambanya yang dikehendaki, tiba-tiba mereka menjadi apa? Min ibadihi idahum yastabsirun. Hamba-hamba Allah tadi menjadi gembira ria, yastabsirun, gembira ria. Pada bulan Maret tahun 2021 itu masih COVID, masih bahaya kan. Terus saya masih sering diundang ke Bandung, ke Garut, ke Banten. Kalau belum berani naik kendaraan umum, masih pakai mobil sendiri. Pernah juga diundang juga ke Madura pas bulan Maret itu. Madura pakai mobil. Sampai sana hujan deras. Kenapa? Di jalan-jalan itu anak-anak itu sama mandi air hujan. Gembira ria. Saya baru lihat kalau ada hujan ternyata semua keluar. Anak-anak yang usia 40 tahun, 50 tahun ikut keluar juga. Tapi anak juga kan dulu. Cuma anaknya sudah agak lama gitu loh. Wah, itu gembiranya di jalan-jalan tuh mandi semua, cingkrak jadi senang-senang ada hujan. Ternyata ini ada ayatnya. Iya kan? Nah coba ini fa'iza asobabihi. Nah jika air hujan tadi mengenai orang-orang tadi, mayasa min ibadi yang dikatakan kepada hamba-hamba Allah, idahum yastafsirun. Niscaya mereka secara tiba-tiba gembira ria. Nah, mungkin ini dapat air gratis itu kan, gak usah bayar itu. Pokoknya tinggal keluar aja. Itu udah diguyur pakai air hujan terus senang-senang dulu. Nah itu di ayat 48 ini. Wa in kanu min qabli ayunat jalan alayhi min qabl lambu belisi. Nah, sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, nah ini lambu belisi, mereka betul-betul putus asa. Jadi ketika mungkin berbulan-bulan ya, mungkin kalau mulai bulan Agustus ya, Juli Agustus sudah jarang hujan. Nanti September Oktober. Nah, begitu ada 3 bulan, 4 bulan nggak turun hujan. Itu daerah sini. Kalau di Asia Barat itu bisa 6 bulan nggak turun hujan. Di Afrika kadang bisa 7 bulan, 8 bulan nggak turun hujan. Sampai dari Bapak Ibu pernah lihat di TV-TV yang itu di Ethiopia, di Uganda macam-macam itu. Lihat kan? Sampai berjalan sekian kilometer mencari sumber air nggak ketemu kan? Nah, itu dikatakan ini terminologi apa? Itu qabla ayuna zalalaini min qablihi lamu belisi. Sebelum turun hujan kepada mereka itu benar-benar lanya itu sakit untuk menyatakan mublisin, putus asa. Wes hari-hari serba susah, nggak ada air juga. Dulu pernah ya di sini di Jogja lantai 2. Tahu Jogja lantai 2? Mana? Ya. Jadi itu begitu jalan Wonosari naik ke Piyungan, lihat atas, dan Jogja itu lantai 1, Piyungan ke sana lantai 2 itu. Itu dulu masih sulit air kan? Gunung itu ke sana. Nah, sekarang sana sudah banyak air, sudah hijau. Kemarau juga masih hijau dulu.
belum banyak air, ya kan? Itu banyak kalau menjelang musim kemarau dari atas, dari lantai 2 sama turun ke lantai 1 cari air, ke Jogja cari air, cari kehidupan. Ya sekarang malah gantian, kemarau dari Jogja malah sama ke sana katanya pariwisata, terbalik-balikan. Kita baca 51-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wanzur ila athari rahmatillah. Wanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil ardha ba'da mawtiha. Fanzur ila athari rahmatillah. Coba kamu perhatikan bekas-bekas rahmat Allah. Kaifa yudil atau kamu tidak. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Kalau melihat yang ada di Asia Barat jauh, kalau melihat yang ada di Afrika jauh, yang dekatnya di Gunung Kidul. Kalau kemaraunya panjang sampai 5 bulan nggak turun hujan,
Ya tanam tanaman sudah sama kering, kebun kan semua, bumi mati, terus turun hujan lebat. Di nanti kira-kira seminggu, 10 hari, 2 minggu, udah itu semua tanam-tanaman tumbuh semua, biji-bijian sama tumbuh semua, larong-larong keluar semua. Iya kan? Dan ini katakan kaifa yujil atau ba'da mautiha. Coba perhatikan itu. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Inna dzalika lamuhil mauta. Ya, sebenarnya Allah menghidupkan yang mati. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa segala sesuatu. Jadi ba'il arsalna riyahan farahu mufa'adhu min ba'di yasun. Tapi kenapa itu? Ketika Allah mengirimkan angin, kemudian kamu lihat itu menjadi tanam-tanaman menjadi kering, menguning, kemudian sesudah itu kamu saksikan, tapi mengapa tetap sama engkau yang buruk? Ya, terjadi perubahan demikian. Tadi tanam-tanaman jadi hijau, tumbuh, kembang, berbunga, berbuah itu, lama-lama itu, ya setelah besar, memecah, ya menguning, memang lama-lama kering, mati. Tapi kenapa kalau kamu ingkari? Nah, kemudian yakfurun. Kenapa mereka mengingkari? Ma'inaka laku seminggu mauta. Ini sesungguhnya kamu tidak sanggup menjadikan orang-orang yang mati balatu seminggu sumah menjadi mendengarkan, dan tidak mampu menjadikan orang-orang yang tuli menjadi mendengarkan seruan. Kenapa ini? Idza walau diri. Nah, apabila mereka itu betul-betul berpaling membelakangi, ternyata Allah bergambaran orang-orang yang kufur itu disamakan dengan mati hatinya, tidak bisa menerima kebenaran. Orang yang kufur disamakan dengan penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran, telinganya tidak bisa mendengarkan kebenaran. Itu di ayat 52, kemudian 50 sangat jelas. Orang yang kufur itu digambarkan seperti yang mati, dikasih peringatan, nggak mendengarkan, nggak melihat, tetap aja kufur itu. Mama anta bihadil umyi wa latihi. Dan kamu sekali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang tadi yang buta, tapi yang buta mata hatinya. Dari apa? Dari kesesatan, latihi, dari kesesatannya. Mama anta, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat bihadil umya, memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya, ngandolati dari kesesatannya. Intusmi kama yu'min bi ayatina baru muslimu. Nah, kalau itu orang-orang yang bisa mendengar itu hanya orang-orang yang beriman, yang percaya pada ayat Allah, mereka itu menjadi muslim. Jadi yang tidak bisa menerima kebenaran digambarkan jadi orang yang buta, orang yang mati, tapi buta mata hatinya, tidak bisa menerima kebenaran. Nah, ada yang bisa menerima kebenaran, bisa mendengarkan kebenaran, bisa melihat kebenaran, bisa tersentuh mata hatinya, kemudian dia menjadi orang yang beriman kepada ayat-ayat kekuasaan Allah. Mereka itu orang-orang yang muslimun. Ayat 54, Allah menjadikan kita dari semua dalam keadaan lemah, kemudian Allah menjadikan kita dari lemah menjadi kuat, ya. Kemudian dari kuat itu ternyata menjadi berubah. Saibah
berubah. Nah, yang rukun biasa Allah dikendaki bahwa ilmu qadir. Ya, Allah betul Maha mengetahui dan tapi Maha kuasa. Jadi itu dari dijanin sampai lahir sampai usia 2-3 tahun masih lemah. Tapi kalau tubuh kembang 4 tahun, 5 tahun, ya itu semakin pas usia 18 tahun, 20 tahun, tumbuhan fisiknya sudah sempurna itu. Dhuwure semungkuli ibu, tingginya melebihi bapaknya. Dia tuh anak-anak SMA kelas 12 itu. Ngerti itu, anakku harus dhuwur gitu. Dulu dia aja gini, saya lihat anaknya begini. Ya kan, kurang tinggi. Tapi itu nanti setelah usia 50, 55, 60 berubah, melemah, lama-lama basalam itu. Itu seperti itu. Maka kita baca ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma taqumus saa'ah wa yauma taqumus saa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sya'ah. Ketika terjadi hari kiamat, saat itu hari kiamat. Nah, terus apa gimana? Yuqsimul mujrimuna, orang-orang yang pendosa, mujrimun, orang-orang yang selalu berbuat dosa, namanya pendosa. Mereka itu tidak berada dalam kubur, melainkan mereka itu nanti akan dibangkitkan. Malah itu berosana. Orang-orang kafir pendosa itu nggak yakin kalau akan dibangkitkan kembali. Rumah saya yang alam kubur wis rampung gitu. Nah, terus kadang dikatakan yuk aku sampai diberikanlah mereka selalu berpaling dari kebenaran. Rumah orang bakal yang ada yang lupakan wis rampung gitu. Itu loh. Terus ayat 50 bahwa tidak utul ilmu dan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang ketika di dunia mau memahami Quran, mau belajar Quran, mau ngerti Quran, itu namanya orang berilmu dan orang yang beriman. Ilmu dulu baru iman, iman dulu ilmu, baru bukan amal. Kenapa? Lakot itu kita bilang ila yaumil ba'ats. Ngomong sing bodoh ngerti Quran terus iman ngandani kubur ini sebentar nanti dibangkitkan banyak upahan.
Ya, dibangkitkan semua. Pada yumul ba'ad walakinakum kuntum la ta'lamun. Ya, sampai hari kebangkitan itu, maka inilah hari terjadinya kebangkitan. Tapi anehnya apa? Wa kuntum la ta'lamun. Tetapi kamu orang-orang yang tidak ngerti ilmunya tadi, yang tidak beriman tadi, yang amal Quran, ini bodoh ngerti. Sama nggak tahu kalau besok di kubur itu dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal. Nanti dibangkitkan betul, wah sama menyesal semua. Nyesal apa? Kenapa dulu tidak mau ke masjid pahami Quran gitu? Menyesal semua. Baru tiba-tiba tenang toh, dibangkitkan lagi. Tuas dia jangan ngaji ragil, padahal mau buat besok malah ngomong kan penduduk asli butuh yang masjid kelurahan, kok ngajinya kelurahan, orang gelem gitu. Rapat coba tidak dikurang. Barang dibangkitkan di yaumul ba'ad lagi terbelalak semua. Maka pada itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang dolim permintaan udur mereka. Ngapunten Gusti Allah kula niki mboten ngerti tenan iki. Kula ajeng ngaji to masjid niku pakai rok kali tonggo. Isin. Dikoro Islami anyaran ngaji Quran. Terus minta alasan padahal minta udur kabeh tak ditompo. Maka ini kalau ini lah yang tahu nanti dolamu madiratu os ora bakal manfaat. Alasan opo wae ora bakal diterima. Walahum yustaq tabun, dan tidak pula mereka itu diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi yustaq tabun itu dari kata tabaya tubuh bertobat. Yustaq tabun itu minta bertobat. Ini ditompo. Wis terlambat. Nek bisa nalika sing urip eneng Sidokerto ning Randusari ning Sabisan sing ditompo. Tobaté. Nek wis yaumil ba'ad mau alasan apapun enggak diterima. Lha pripun kok iki kok gak iso jam 4 iku adem mesin iku. Ora kanggo asale. Nyatane liya ora kadem nang masjid iki. Bagian terakhir kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna lin-nas fi hadzal qur'ani min kulli matal. Sesungguhnya Allah telah membuat berbagai macam perumpamaan. Allah sudah membuat berbagai macam permisalan di dalam Al-Quran untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu manusia membawa kepada mereka satu ayat, pastilah orang yang kamu itu berkata,
kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Jadi layakulun alladzina kafaru, ngomong kafir bebarang ngomong piye? In antum illa mubtilu, kowe kabeh kan nggo ngapusi kan, membuat kepalsuan aja kan. Orang percaya. Kadang-kadang Allah ngakulu, demikianlah Allah mengunci mati hati mereka, dikunci mati, terbalik-balik. Sing sesat dianggap petunjuk, sing petunjuk dikufuri. Artinya dikunci mati. Ya, alilayak lamu, karena mereka tidak ngerti, tidak memahami. Kenapa memahami? Dijamin Al-Quran orang gelem, tidak mau, maka hatinya terkunci. Beragamanya bukan karena Allah, tapi karena kebutuhan duniawi. Mulai cara beragama nih orang gelem memahami Quran. Akhirnya kok nek kebenaran hatinya terkunci mati. Sebab orang gelem nyinau Quran. Terus Allah nasihat pada kita, fasbir inna wa'dal haqq. Bersabarlah kamu semua. Janji Allah itu pasti benar, pasti terjadi. Allah perintahkan kita supaya bersabar. Sabar, tenang gitu loh. Wala tastaqifanna alladzina la yuqinun. Ini apa itu jangan kok sekalian janganlah orang-orang yang tidak meyakini itu akan menggelisahkan kamu. Sekali-kali jodoh susah, goro-goro, pokali ngomong sing ora beriman. Bersabarlah. Itu enggak lama, kan berapa puluh tahun mampu semua itu. Iya kan? Nanti begitu menjelang ajal datang, kan nggak bisa apa-apa itu. Nggak berkata, sabar. Itu orang-orang yang memang tidak mau yakin beriman itu nggak usah menjadikan kamu resah, tidak usah menjadikan kamu sedih. Wes merasa dipikirin teman-teman gitu loh. Wes dianggap ya biasa begitu, lalu juga aja. Dan sudah selesai surat Rum. Insya Allah besok pagi kita mulai surat ke-31, surat Rum. Demikian, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita untuk istiqomah senantiasa memahami apa yang dibutuhkan dan berusaha secara bersama-sama. Semoga Allah menumbuhkan kebersamaan kita. Semoga Allah bisa menjadikan kita satu sama lain saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk mencapai kebahagiaan hidup bersama-sama. Maka kesalahannya kita bersama dengan membacakan doa-doa Qur'anul Majlis. Alhamdulillah.